Angelga ditemani kuasa hukumnya Rudi Kabunang menjadi saksi dalam kasusnya dengan Vicky Prasetyo. Bagaimana kelanjutan beritanya berikut ini? Dengan agenda hari ini sidang pertama mendengarkan kesaksian saksi pelapor Angel Elga dan terus ada Vicky Alman juga. Nah, yang kita mau mengkonfrontir pernyataannya pengacara si persidangan siang hari tadi adalah mendengarkan keterangan saksi korban atau saksi pelapor ya saudara Angel Elga yang dimintai keterangan sesuai dengan berita acara di kepolisian dalam proses penyidikan di kepolisian di Polres Jakarta Selatan. Oke, yang pengacara Vicky sepertinya mempersoalkan apa yang disampaikan Angel di kesaksian Angel di persidangan. Nah, menurut Vicky kesaksian itu tidak di kepolisian gitu. Kami hadir dalam persidangan tersebut dan kami mendengar keterangan saksi. Yang tidak berkesudahan itu yang mana? Berpatokan pada apa? Jadi kalau dilihat hakim sudah menyatakan dan bertanya kepada saksi, saudara saksi tetap berketetapan terhadap berita acara yang di kepolisian dan saksi mengatakan tetap mengacu kepada berita acara pemeriksaan. Berarti no problem. Jadi tidak ada permasalahan. Saksi sudah menyatakan itu. Kalau tidak bilang tidak berkesesuaian patokannya di mana? Fakta hukumnya mana yang menjadi patokan begitu. Tetapi kita maklumilah. Kalau kuasa hukum terdakwa pasti berpihak pada kepentingan terdakwa. Tetapi perlu kami jelaskan di sini bahwa dalam persidangan ini adalah Angel adalah saksi pelapor, bukan terdakwa. Jadi dalam perkara ini jadi Angel hadir itu sebagai saksi pelapor, bukan saksi, bukan terdakwa. Jadi ya kalau saya menyimak, ini menurut kajian hukum saya bahwa itu akan mengarah proses itu mempertanyakan sesuatu akan mengarah kepada terjadi apakah tidak dugaan tidak pidana perzinahan. Nah, kalau hal ini akan menjadi tujuan adalah saya mau menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana perzinahan itu sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan oleh terdakwa dengan terlapor Angel Elga. Dan hal itu sudah dinyatakan SP3 dan tidak memenuhi unsur. Maka kita tutup buku masalah dugaan tidak pidana perzinahan. Itu sudah selesai. Di persidangan siang tadi adalah yang dipermasalahkan adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau melanggar undang-undang ITE, di mana saudara terdakwa didakwa menyebarkan informasi sehingga bisa diakses atau diketahui oleh masyarakat ramai, didistribusikan diketahui masyarakat ramai tentang sesuatu, yaitu di mana terdakwa menyampaikan pendapat atau menyatakan bahwa klien kami Angel Elga melakukan dugaan tidak pidana perzinahan, yang mana belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Angel Elga melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau dugaan tidak pidana perzinahan. Ini tidak pernah ada. Bahkan laporan mereka tentang dugaan tidak pidana perzinahan dinyatakan SP3. Jadi pernyataan yang mengatakan klien kami melakukan tidak pidana perzinahan itu tidak memiliki dasar. Dari kami simpulkan bahwa pernyataan itu tidak benar. Maka perkara di mana saudara terdakwa VP sebagai terlapor dinyatakan P21 sempurna karena pernyataan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menuduh klien kami melakukan perzinahan tetapi tidak memiliki dasar. oke, jadi pada tempatnya. Iya, menuduh seseorang, menyimpulkan, menjustifikasi klien kami melakukan dugaan tidak pidana perzinahan, tetapi klien kami tidak pernah diputus dalam suatu keputusan hukum yang inkrah yang menyatakan bahwa klien kami melakukan tidak perzinahan.
berarti itu adalah suatu perbuatan di mana kami kategorikan memasuki unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Oke. Nah, yang saya tangkap dari pernyataan Ramdan, Itulah yang namanya ya kalau kita bilang salah dalam strategi atau apapun juga itu wajarlah dalam persidangan. Pengacara dalam melakukan segala upaya itu wajarlah dan membela klien. Tetapi kita perlu sampaikan bahwa kalau kita mengarah kepada membuktikan adanya dugaan tidak pidana perzinahan, saya katakan bahwa laporan terdakwa di mana klien kami Angel Elga selaku terlapor dengan dugaan tindak pidana perzinahan itu sudah dinyatakan SP3. Berarti unsur-unsur tidak memenuhi, maka tidak perlu kita berdebat tentang apakah tindak pidana perzinahan terjadi. Jadi statement, pernyataan, menggerebek rumah dengan cara paksa, diduga melanggar hukum, memasuki pekarangan klien kami adalah suatu perbuatan, kami duga suatu perbuatan melawan hukum. Jadi yang bisa kita petik dalam perkara ini bahwa kita mempertahankan hak hukum kita harus dengan cara sesuai aturan hukum, jangan melanggar hukum. Adalah suatu tindakan yang fatal. Saudara Vicky Prasetyo harusnya kalau melihat adanya suatu dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum atau apapun juga, harusnya melakukan laporan polisi, tidak melakukan suatu tindakan sendiri, menggerebek atau apapun juga, memasuki pekarangan tanpa izin atau pengerusakan, itu sangat tidak dibolehkan. oke, jadi sebenarnya sidang yang sekarang itu harusnya ke sana, bukan lagi itu kan, Om? Iya, karena laporan Vicky menyatakan Angel diduga melakukan tindak pidana perzinahan sudah dinyatakan SP3 tidak memenuhi unsur, maka apa yang pernyataan-pernyataan saudara terdakwa di televisi didistribusikan sehingga ditangkap, didengar oleh khalayak ramai tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, berarti kita simpulkan bahwa pernyataan itu tidak beralasan dan menimbulkan kerugian baik material, imaterial bagi klien kami. Nama baiknya tercemar di masyarakat. Oke. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa persidangan kita kali ini adalah Angel adalah saksi pelapor, bukan terdakwa. Kita bukan sedang membuktikan masuknya terbukti tidak adanya dugaan tindak pidana perzinahan, bukan itu. Tapi kita sedang menguji apakah laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini adukan klien kami adanya pernyataan, kata-kata kasar, ucapan, ujaran-ujaran yang menyatakan klien kami melakukan dugaan tindak pidana perzinahan yang diliput oleh media, didistribusikan sehingga diketahui oleh masyarakat banyak. Apakah itu telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak? Itu yang menjadi fokus persidangan kita kali ini. Iya, oke. Selain itu, Ya. ada kesan. Iya, sekarang yang mau menjadi acuan bahwa itu adalah patokan bahwa klien kami mengucapkan sesuatu itu benar atau tidak, tepat atau tidak, berbeda atau tidak, dari mana? Di persidangan ini kan sedang saksi ini saksi yang melihat sendiri, melakukan sendiri, mengalami sendiri suatu peristiwa terjadi. Dan dalam persidangan pun setelah saksi diminta keterangannya, majelis hakim sudah menyatakan bahwa mempertanyakan kepada saksi berpegangan pada BP atau pada keterangan-keterangan lain yang diutarakan oleh kuasa hukum terdakwa. Saksi sudah mengatakan tetap pada berita acara pemeriksaan. Yang mana yang dikatakan tidak berkesesuaian, gitu, ya. Toh sudah disimpulkan majelis hakim bahwa ditanyakan kepada saksi pelapor, saudara tetap berpegang pada berita acara dalam penyidikan di kepolisian atau tidak. Saksi mengatakan tetap pada berita BAP. Selesai. Apa yang menjadi permasalahan? Tapi Ramdan persoalkan itu. Ya silakanlah. Itu kuasa hukum kan haluslah begitu ya, dalam artian bahwa apapun juga
kuasa hukum pihak terdakwa pasti akan berusaha bagaimana mempertahankan hak hukum dari terdakwa itu sendiri. Itu biasa lah dalam persidangan. Tapi tetap itu bukan hal yang substansial lagi. Bukan hal yang substansial lah, bukan hal substansial. Jadi kalau tidak berkesudahan mana patokannya, gitu. Kalau BAP sudah dikatakan di persidangan, hakim menyatakan tetap mengikuti berita acara BAP kepolisian atau tidak, tetap, ya sudah selesai. Berarti tetap ada berita acara kepolisian, begitu. Oke, closing statement. Ya, jadi bagi ini pelajaran yang sangat berharga lah, bahwa kita dalam menjaga hak hukum kita tidak boleh melakukan satu tindakan melawan hukum. Itu. Jadi tindakan saudara terdakwa memasuki pekarangan tanpa izin, melakukan dugaan tindak pidana pengerusakan, itu adalah suatu kecerobohan. Harusnya kalau kita orang yang mengerti hukum, ada saluran-saluran melakukan upaya hukum, laporanlah ke kepolisian, tidak mulai tindakan hakim sendiri. Maka fakta terjadi proses persidangan saat ini. Berstatement di media menyatakan klien kami melakukan berzina dan lain-lain. Di lain pihak belum ada keputusan hukum yang tetap yang menyatakan klien kami melakukan tindak pidana tersebut. Jadi atas akibat daripada tindakan itu, maka perkara yang dilaporkan terhadap dugaan tindak pencemaran nama baik dinyatakan sempurna dan PD1, maka terjadi persidangan. Begitu. Demikian. Mantap. Aman, Rek.